Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Para guru-guru, para ustadzah, para pimpinan taklim yang tergabung di Majelis Ta'lim As-Sa'adah, dengan mengucap syukur alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun kita bertemu untuk berpisah sementara. Hari ini kita ketemu tapi berpisah, namun pertemuan kita berharap Allah jadikan jam'an marhumah, bersihan selama Ramadan, Allah jadikan tabarrukum maksum. Selawat salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, Ramadan syahrul ruqyah, Ramadan syahrul Quran, Ramadan syahrul ibadah, Ramadan syahrul ghufran, Ramadan syahrul rahmah, Ramadan syahrul itqi minan nar. Namanya sepuluh Ramadan, cuma yang paling top 3. Ramadan, syahrul siam, syahrul. Nah, kita punya sholawat yang selalu dibaca itu dari kapan saya nggak tahu. Lagunya tertukar enak aja. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Selamat datang wahai Ramadan, yang menamakan bulan puasa Ramadan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Yang menamakan bulan ini Ramadan Allah Subhanahu, artinya pembakaran. Ramadan yarbudu, Ramadan pembakaran dosa. Makanya orang puasa mulutnya nggak enak, ada uang yang keluar dari pembakaran dosa di dalam. Tapi bau yang nggak enak di sisi orang, di sisi Allah itu kayak minyak kasturi. Pakai walladzi nafsi Muhammadin biyadih la khalufu famis shaim atyab min rihil miski. Demi Allah, kata Nabi, yang jiwaku berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, bahwa bau mulut orang yang lagi berpuasa lebih wangi dari minyak kasturi di sisi Allah. Di sisi Allah, kalau di sisi orang kurang enak. Berarti semua yang yang berangkat karena Allah, karena taat kepada Allah, jelek jadi cakep. Contoh, mulut orang puasa di sisi orang enak, di sisi Allah lebih wangi dari minyak kasturi. Orang kalau lagi umroh haji pakai ihram, aut-autan, syuksan wa umroh. Tapi di sisi Allah, makanya orang lagi bikin lagi ihram, terus pakai dasar, udah dibanggain oleh Allah, malah yang dibanggain yang syuksan umroh itu, aut-autan sama bebu. Malaikat sini. Dulu waktu aku mau bikin manusia, kamu wakas, kamu bilang harusnya brengsek, suka ngadai kerusakan, suka pertumpahan darah. Ternyata nggak semua hambaku tahu iya. Di sepanjang di sepenuh padang Arafah, umatku datang dari negeri yang jauh, yang aku telah ampuni. Saksikan malaikat, aku telah ampuni dosa mereka seperti bayi yang baru lahir dan rahim ibunya. Jelek dipandang orang, aut-autan, berdebu, tapi indah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Muka punya lagunya ila arafatin. Ila arafatillah ya khairaz zairin alaika salamullah fi arafati. Dibanggain, berdebu,
aut-autan, tapi kata Allah, aku telah saksikan ya mereka dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Oh, orang mati syahid kan terbunuh, darah itu kan habis, darah itu kayak punya. Tapi orang yang mati syahid ibu, besok bangun di padang mahsyar pakai baju yang berlumuran darah ketika terbunuh dalam peperangan, syahid fisabilillah. Baunya berubah jadi minyak kasturi. Kenapa? Berangkat doa kepada Allah. Jadi sesuatu kalau kepada Allah jelek dipandang orang, tapi cakep dipandang Allah. Nah, inilah rihil misik yang ada dalam perut kita keluar. Maka dari itu biasa ini kebanggaan, suatu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Marhaban ya qadimal an antali ghayah qarami. Selamat datang Ramadan, sebentar lagi. Al-an dikit lagi berapa? 12 hari lagi atau 11 hari lagi. Antali ghayah marami bi qudumi yanjaliran. Kedatanganmu hai Ramadan menghilangkan karat di hati. Kenapa? Karena ibadah Ramadan mukaffiratun dzunub, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kalau orang ketemu Ramadan lagi kasih umur panjang, badan sehat, terus disumpahin Jibril. Yang nyumpahin Jibril yang mengaminkan Nabi kita Muhammad SAW. Satu hari Nabi kumpul sama sahabat dan masjid, kemudian udah kumpul Nabi naik ke atas mimbar. Kemudian di mimbar pertama Jibril bilang begini, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar dzunubuhu. Rugi dan lacur seorang manusia yang ketemu lagi Ramadan, badannya sehat tapi nggak ibadah, sehingga dia nggak dapat ampunan dosa. Padahal Ramadan datang maghfiratan lidzunub. Ada orang yang nggak dapat ampunan, kenapa? Dia ibadah. Yang menggugurkan segala dosa dan kesalahan adalah ibadah. Karena itu katakan biqudumik yang jalirah wa yazulul iltimam, dan selalu berada dalam kebaikan. Masya Allah, bersamadi Ramadan salah satu namanya Syahrul Murtaja. Syahrul Murtaja fihil murtada. Syahrul Murtaja fihil murtada li nailil afwi wal ghufran. Al-aman al-aman tahta dhilli Ramadan bisalamin wa najah ya Rabbana al-kasana. Syahrul Murtaja fihil murtada li nailil afwi wal ghufran. Bulan yang ditunggu-tunggu karena di dalamnya ada ampunan Allah, ya. Di bulan Hati itu ucapan selamat datang kepada Ramadan buat anak-anak. Paling ibunya itu aja ya. Marhaban ya syahrul, sesuai dengan penampilan. Bukan kalau ibu sahlan wa marhaban di syahri Ramadan syahrul. Tara, yang tara gagah. Yang penting tujuannya sama, mengeluh-elukan datang Ramadan. Sebab kata Nabi, siapa orang girang bertemu Ramadan, Allah harapkan darah dagingnya dimakan api neraka. Amin. Yang kedua, bulannya namanya Syahrul Siam, artinya soma yasumu siaman, puasa. Arti puasa apa sih? Menahan diri, menghilangkan nafsu, menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang batalin puasa kan tidak sengaja makan, sengaja minum, sengaja jima, yang suka kelancokan. Puasanya lanjut sampai sore, tapi pahalanya terlalu gede. Yang kata Nabi, kamin so'imin laisa lahu min syami illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa hasilnya cuma lapar dan haus. Ibu, definisi puasa adalah menahan diri
daripada hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam, dari subuh sampai maghrib. Jadi kalau udah maghrib, jangan pakai tumpulan warawiri masih ngurusin sebelumnya. Ya, rapiin 3 menit menjelang buka, dah duduk di meja makan, diri karena kita TV lagi. Sampai nawar jadi orang tua biar berwibawa dikit. Lagi orang dibatiin kalau anak sebentar Pak, lagi rame. Nah, dulu Ustaz gitu 3 menit mau buka, anaknya bangun meja makan. Dibatiin ngomong mulutnya bunyi matiin. Dah, ada bisa. Gak ada yang lawan. Dah, diberi bawa. Ngapain? Tungguin azan dengan doa yang mirip, yang ciri dengan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Bu, itu doa udah mendapat pengakuan langsung dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Siti Aisyah bertanya, ya Rasul, kau bilang orang puasa doanya mustajab, kata Nabi, ya, doa apa yang paling cocok, paling tepat saya baca selama Ramadan? Kata Nabi, ya Aisyah, baca ini syahadat dulu, istighfar dulu, baru minta redho yang surganya Allah, berlindung daripada murka dan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ada langsung dapat pulang, dapat pahala tambahan. Ada 4 sunnah di bulan Ramadan. 1, ta'jilul futur, segera pulang. Yang kedua, takhirus sahur, mentakhirkan sahur. Yang ketiga, banyak bersorak. Kata sahabat, Nabi kalau bulan Ramadan sorakohnya kayak dari mursalah, kayak angin yang kenceng, deres banget sorakohnya. Kau tahu? 1 pepes yang mau berikan kepada tetangga, pahalanya 70 pepes. Bikin bakwan bagi tetangga sebelah kanan, ya bagi 10 biji, pahalanya kali 70 per duit. Masya Allah. Di bulan Ramadan siapa sunnah Ramadan. Ada orang pada ngajak buka jalan-jalan dan takjilul futur. Ya, ada orang ngajak buka. Nah, itu sahabat. Makanya kalau ikut arisan, Anda jangan pakai nama dulu. Kan itu ada bulanan, ada mingguan, ada tabungan berapa ikat tau? Bulan Ramadan banyak orang kita duitnya disediain, tidak ngasih ibu. Kalau nggak disediain, bulan puasa ini Masya Allah ada lebaran di ujungnya jadi biang kerok. Kan lebaran itu kan apa, hadiah dari Allah, kan jadikan sebagai apa? Semuanya pengen ganti, pengen baru. Sampai ada pepatah mengatakan, laisal aid liman lam isal jadi wa innaman aid liman ta'atuhu kasih. Bukan orang puasa yang gonta-ganti baju baru, segala baru, tapi orang puasa adalah yang taatnya nampak. Tahun lalu cuma hantam 1 kali, tahun ini alhamdulillah bisa 1,5. Biasa mati. Jadi ada 4 takjil futur, takjil sahur, sedekah. Yang ketiga kayak baca Quran. Banyakin baca Quran karena Ramadan adalah alladzi unzila fihi. Di puasa itu mana? Dari hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai maghrib ma'an niyyah. Biar nggak makan seharian, pokoknya ibadat itu harus pakai niat. Innamal a'malu, dan niat itu dia mahallun niyyah al-qalbu. Kalau ibu nawaitu shoma ghadin ada fardhi syahri Ramadan hadisan lain, itu rapatnya dibaca boleh, enggak dibaca. Tapi dunia habis sempat ya, insyaallah yang puasa ada niat itu dia. Kata ahli fikih
innama yusannu talaqqudun niyyah liyusa'idul lisanul qalb. Semua niat disunahkan untuk dilafalkan agar mulut bisa bantuin hati tanpa khusyuk. Mau berangkat ke Arafah haji, nah ya di hati, kan di mulut nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Ya tadi mau apa aja pakai niat, nggak sah lo nggak pakai niat. Niat yang membedakan mana adat mana ibadah. Ibu kurang udara panas, rata semua dari ujung rambut sampai bawah kaki, tapi tidak niat. Itu namanya mandi adat. Kalau mandi niat, kudu pakai niat sesuai dengan yang dikerjakan, apa anil haldi, anil nifasi, atau sunnah bismillah. Nah, jadi harus pakai niat. Apa itu niat? Menyengaja, bukan kebetulan. Kalau jalan-jalan kebetulan boleh. Datang ke rumah saudara atau mau kasih orang-orang jual masakan, kok aneh mau ziarah jalan-jalan sekalian. Aku ikut kan? Nggak niat sih. Bilang aja laporan makan rumah, Umi datang ke rumah canggih, baru pergi, nggak niatnya itu masih ikut aja, boleh, nggak apa-apa. Kalau ibadat kudu pakai nih menyengaja. Semua niat itu ketika kita mengerjakan apa, umpamanya wudhu, itu basuhan yang pertama, bukan waktu cuci tangan, bukan waktu kubur-kubur. Makanya lagi doanya nyambil itu wajib. Nah, niatnya wajib kapan? Ketika membasuh muka yang pertama berbarengan. Tarian huwa qasdul aniyatu qasdu syai'i muqtarinan bifi'li. Menyengaja mengerjakan sesuatu berbarengan dengan fi'il, kecuali puasa. Niatnya malam, puasanya dari pagi ke sore. Enggak bareng kayak yang lain. Ibu, kalau kita berwudu dalam basuhan pertama udah yakin merata itu air dibuka. Jangan pernah mengatakan kurang merata nih, ntar basuhan kedua baru air. Basuhan kedua jatuhnya menjadi sunnah. Sedangkan menempatkan niat harus pada yang wajib, yaitu pada basuhan pertama. Jangan pernah niat basuhan kedua, ketiga untuk menyempurnakan basuhan yang dua. Jadi dalam basuhan pertama muka tangan udah yakin kalau air udah merata di dalam anggota wudhu. Apa Bu? Wudhu itu ada pangsilu, ada pangsahu. Muka, tangan, kaki, pangsilu. Artinya pakai air yang jangan. Wujud. Beratuk yang boleh pokolin malah amsahu bil muslim. Jadi kalau ibu wudhu taruh es saja di sini nggak sah ibu. Taruh es sini tuh di wudhu yang keguyur kaki. Ayatnya seperti itu. Ada pangsilu, ada pamsahu bi wujuhikum wa aydiyakum ila romal. Ibu, jadi puasa menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa, lapar, gak makan, haus, gak minum, terangsang syahwat walau kepada istri. Tunggu apa? Makanya puasa mendidik orang biar jadi orang sabar. Cuma orang sabar yang puasanya tuntas sampai malam. Kalau nggak ada sabar, nggak ada orang. Lama amat maghrib. Atau makan siang, udah ngindok, udah kerja, nggak nyabaran, minum aja, nggak jadi. Nah, jadi puasa menjadi orang biar sabar, jadi orang bisa tahan hawa nafsu. Nah, itu puasa. Kemudian Ibu, Ramadan yang kedua namanya Syahrul Qiyam. Syahrul Qiyam, koma yahumu qiyam, artinya bangun malam, menghidupkan layali Ramadan. Kenapa Ramadan dinamakan Syahrul Qiyam? Karena ibadah sholat yang bangsa malam itu ada semua. Ada tarawih, ada witir, ada tahajud. Selain itu sekarang nih kita pengen tarawih tapi belum waktunya. Tunggu. Walaupun sama Menteri Agama kita lagi agak renyam-renyam dikit, tapi pengumuman harusnya Menteri dari mana-mana sampai laporan
dengan ru'yatul hilal. Nanti yang mungkin menteri agama dengerin, kalau udah mulai puasa ya udah, kalau isya jemaah, kemudian kita sholat tarawih. Sholat sunnah ada yang berwaktu, ada yang bersebab. Tarawih termasuk yang berwaktu. Tarawih, tahajud, duha itu ada waktu. Kalau bukan waktunya, yang kedua bersebab. Gerhana matahari, gerhana bulan, sholat tahajud, apa namanya, istisqa. Bebas hormati. Jadi istisqa ini kalau nggak hujan, panas, jangan musim hujan, istisqa banjir. Jadi ada yang bersebab. Bebas hormati. Kemudian Ramadan di samping namanya syahrul syam, syahrul Ramadan, syahrul qiyam, syahrul Quran. Istilah orang yang agak keren dikit, ada ibadah nahariyah, ada ibadah layaliyah, ada ibadah layaliyah, wa nahariyah, sobahiyah, wa masaiyah, yaitu tadarus Al-Quran, ulang tahun turunnya Al-Quran, mulia bersama Al-Quran. Biasa mati kalau Imam Syafi'i hatam Qurannya sebulan 60 kali, karena hatamnya sehari 2. Kalau kita berapa kali? Oh, kalau saya bilang hatam Quran Ramadan yang sedang 3 kali, nggak kebanyakan, nggak sedikit, sedang banget. Nah, usahakan agar bisa hatam di bulan. Berarti kita ngaji pagi 1 juz, siang 1 juz, malam 1 juz. Insya Allah. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasratil dzikri. Ya Allah, tolongin mulut saya biar enak diajak baca Quran, biar enak diajak berzikir. Waktu syaitannya gede, Bu. Nggak ngantuk, nggak apa ngaji, ngantuk. Mau bisa tidur, nggak macam-macam, ambil wudhu ngaji. Ya 2-3 lembar ngantuk dah. Cuman emang setannya, ya bukan dia ngaji, macam-macam. Bisa tidur, bisa tidur baca Quran, karena baca Quran jadi ngantuk, tidurnya jadi ngantuk. Dasar ngaji. Jadi Ramadan punya nama 3 aja yang paling top. Syahrul Ramadan, arti pembakaran dosa, siap puasa. Kemudian syahrul qiyam, dimana kita disunnahkan bangun kumu, tahu gak? Al-Lailah Lailatul Qadar ajmal layalil umur. Al-Lailah Lailatul Qadar ajmal layalil Qumu awwabin, qumu awwabin, qumu awwabin, qumu awwabin. Kemudian malam seindah-indah, malam ajmal layalil, seumur-umur, malam yang terindah seumur-umur. Kalau kita ketemu Lailatul Qadar, orang masuk malaikat, karena seluruh malaikat ruh masuk malaikat Jibril. Ibu nggak perlu nungguin Lailatul Qadar tuh, duduk di depan pintu ngomong, lo ngapain nungguin Lailatul Qadar? Pokoknya kalau tarawih kita kerjain, tahajud waktunya kita kerjain, Quran selang apa punya waktu, ngapain aja karena ngaji ini orang itu boleh mau pagi mau sore, kamu ada Allah atau kau di jendela lagi ngapain? Tungguin Lailatul Qadar. Ya, antara ibadah yang telah diatur oleh syariat agama Islam, berarti kita insya Allah Lailatul Qadar, malaikat Jibril, tanazzal malaikat masuk rumah kita mengucapkan salamun hiya hatta matla'il fajr. Ibu kalau yang ngeriangin pahala apa membatalkan puasa, kita ingat sengaja makan, sengaja minum. Yang suka kelancopan bukan pahala, bukan puasanya, tapi pahalanya ya gak ada. Maka itu kata Nabi, idza sumta
Falyasum sam'uka wa basaruka anil kadhib. Wada' adzaljar wal takun fiha sakinatu wa waqar wa la takun saumaka wa fitraka. Kalau kamu puasain juga pandangan daripada hal yang batal dan puasa, pendengaran, mulut, dan jadikanlah Ramadan ini bulan ketenangan, ketenteraman. Jangan suka ribut. Kalau ada jalur yang bikin jadi ribut, anak kayak suami kayak pembantu kayak tetangga kayak pedang buru. Jaga jangan sampai ribut sama tetangga. Terus di ujung hadis ini kata Nabi, la takun saumaka wa fitraka. Jangan kamu samakan Ramadan dengan bulan lain. Jangan samain. Bulan lain kita ganjing ayam. Ada al-hawli, ada as-sa'adah, ada al-qahiriyah, ada as-syafi'iyah. Tapi Ramadan berwudu buka Quran. Orang yang paling cakep. Namanya al-halul murtahid. Apa namanya? Jangan tanya, Omar. Orang Islam yang baik yang mana ya Rasulullah? Kata Nabi al-halul murtahid. Dia nggak paham, tanya lagi apa yang dimaksud dengan al-halul murtahid. Kata Nabi alladzi yaqra'ul Qur'an min awwalihi ila akhirih kullama halla irtahala. Orang yang ambil wudu duduk buka Quran haji. Setiap kali sampai pindah, sampai pindah, sampai habis alif lam mim pindah saya mulus selesai pindah tilka rusul. Tilka rusul habis pindah lantanalu selesai pindah wal muhsanatu la yuhibbullahu wa idza sami'u walau annana qala malau wa namu. Jelas apa? Yang tadirun wa mamil dapatin wa ma'ubariun nafsi 14 rubama yawadul ladina kafaru law kanu 15 subhanalladzi asra 16 Surah Kahfi. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma iya sabra. Itu juzuk 16. 17 Iqtar 18 Qad aflahal mu'minun 19 wa qala alladziina kafaru 20 amman kharaj 21 utlu ma'uya 22 wa may yaqdur 23 Pamaliala surah Yasin ya 24 itu ya Malia 24 Paman Adlam 25 ilaihi yuraddu 26 Amin dulu baru para pama qad sami Allah tabarok aman ya. Biarin nggak hafal Quran apa asal hafal juzuknya nggak hafal Quran asal juzuk 30 ya kesempatan kita banyak Quran di dalam insyaallah ibu kita sehat jasmaninya sehat rohaninya sehat juga kantongnya rezekinya karena Ramadan walaupun makan cuma 2 kali lauknya kudu yang enak kan dikit kalau hari-hari lain makan siang pakai sayur asem sama ikan peda jangan enak banget. Kalau Ramadan kan nggak enak masak nyaur pakai ikan peda rezeki Ramadan yang udah banyak dulu. Kenapa? Ada jaminan dari Allah. Rohnya rahmat, mimnya maghfirah, dotnya doman, jaminan dari Allah, alifnya ulfah, nunnya nur. Semua membawa untung. Apakah kata Nabi Ramadan syahrul. Ramadan adalah bulan keuntungan buat umatku. Ayo, malam pertama sampai malam terakhir ada malaikat di langit pertama panggilin ngaukin kita. Dan sudah kagak dengar. Kata malaikat, ya talibal khair aqbil wa ya baghiya syarri aqsir. Orang yang merebut keuntungan akhirat, maju terus pantang mundur. Orang yang bikin dosa maksiat, stop, pinggir, hormati Ramadan. Aksi. Mana yang meminta? Harfin sa'ilin fayu'ta sudah. Mana hambaku yang minta mengajukan permintaan akan dikasih. Hal minta ibin fayu'tabu alaih. Mana yang bertobat? Pintu tobat lagi dibuka seluas-luasnya dari malam pertama sampai malam terakhir. Malaikat panggilin kita.
jangan budak ya. Jadi gunakan benar-benar kalau bisa Ramadan ini ya seperempatnya untuk dunia dan 3/4 untuk akhirat, kalau nggak separuh ya. Bukan jangan bulan Ramadan udah mampir ke pasar Tanah melulu, udah belanja buat dia sama keluarga nanti lagi kata tetangga lu kok belanja di sana, pilih motifnya, nawar-nawarnya sebelah besok kata yang sebelah kiri itu lu anterin, itu lu anterin atau orang belanja melulu atau orang ngaji dapat 3 juzuk jadi kakak. Pokoknya kerja di bulan Ramadan hitung-hitung jangan sampai merugikan. Nah, boleh pasar pagi ya toh bikin kue boleh, niatnya buat tetap lagi, tapi jangan turutin nafsu. Telur 50 dipecahin semua. Nah, enak mixer katanya, tapi kan giliran nyetak sama bakarnya gitu. Udah asam tadi si Paknya bilang lalu tidak asam tapi apa? Aduh, akhirnya habis buka itu adonan dilongok. Nah, kalau nggak dibakar, ngamir ini. Dia udah nggak usah terapi dulu. Habis ini itu bakar, emaknya goblok. Anaknya nggak kasih bantar, terusin. Bikinnya 25 aja, besok bikin lagi. Pokoknya kerja ngomong pohon, intah, finish. Ya, tidur. Kata Nabi, kalau kamu berada di bulan Ramadan, malam perluin nyaur biar puasa di siang hari. Kalau siang perluin tidur. Kalau seharian belum, kenapa nggak tidur? Akhirnya, nah terawih udah bawa yang kayak gini, ya, udah bawa api son, dikit-dikit itu sejadah. Boleh apa-apa, minta bantu biar kita seger. Tapi gak juga. Sholat tarawih biar senang, biar girang dikasih waktu ketemu lagi Ramadan. Ya, jangan romannya apa? Sebenarnya kalau nggak malu ke tetangga bukan tarawih. Jangan begitu ya Mas Arwadi. Kita girang kalau berikan ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Insyaallah kalau rohaninya sehat, gairah ibadah ada. Biar gairah ibadah ada, tapi kalau jasmaninya sakit, ya boro-boro kok ibadah. Makanannya kan, mudah-mudahan kita sehat jasmani, rohani. Untuk sehat jasmani, minta kepada Allah, nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatan daimah fid din wad dunya wal akhirah. Kalau salat fikir, doanya kan itu, nas'alukal afwa wal afiyah, wa nas'aluka tamamal afiyah, wa nas'aluka dawamal afiyah, wa nas'aluka syukra, wa nas'alukal ghina. Untuk sehat rohani, mintanya kepada Allah lagi. Nabi kita ajarin, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Dari rezeki. Kalau rezeki nggak diajarin deh, mau berdoa itu dulu yang mau rezeki dulu. Ya, boleh. Kalau minta sama Allah, Bu, ibadah dikit minta pahala yang gede, boleh. Wa taqabbal fi yasiri a'malina fil i'lani berusaha. Doa Rawi Syarhul Anam bunyinya gitu. Ya Rabb, terima amal saya yang sedikit, kecil, dikit, tapi minta pahalanya biar apa? Kalau orang ya kan? Kalau orang kerja dikit pengen gaji gede, siapa yang mau gaji? Kalau Allah boleh punya persoalan apa aja, tanya kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biar buat puasa minta sama Allah, biar banyak rezeki buat cinta. Semuanya Allah yang akan memberikan. Insyaallah ya Mas Sarwati, sekelumit ilmu yang saya berikan dari tafsir Al-Quran, dari Wasiyatul Mustafa. Mulai kita nggak beda lagi. Besok acara kita di sana juga ada yasin tahlil maulid, tapi nggak buka pelajaran. Barangkali ada sedikit tentang lanjutan dari fadilah Ramadan. Ya, barangkali ibu banyak salah. Saya tukang minta gitu, ajakin ibu-ibu melulu. Tapi alhamdulillah ibu sempat malah dia. Kalau nggak di kan katanya kita kayak tuh kalau nggak dipecat nggak keluar. Saya orang tua ini kamu sehat, ketemu lagi habis lebaran ya keluarga sana. Kok saya sembarangan senang kondisinya. Tiap tahun besok kita masih ketemu lagi rasanya. Belum tentu sekarang kita seger walaupun
barangkali umur masih ada, tapi kan suasana tambah tua, beda jauh banget itu seperti. Nah, namun dengan doa segalanya bisa berubah segalanya. Itu aja. Ada beberapa pengumuman dari panitia yang akan berangkat pada hari Senin besok. Dan pada Ustazah yang mulia terlatihkan dipersilakan.